بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Melanjutkan kembali kajian kita masih bersama kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada pembahasan bab yang baru, yaitu bab Al-Jum'ah, bab yang berkaitan tentang adab-adab dan hukum-hukum seputar sholat Jum'ah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pembahasan ini perlu untuk kita ketahui bersama, karena sebagian kaum muslimin banyak sekali yang meremehkan perkara adab-adab yang berkenaan tentang pelaksanaan sholat Jum'ah. Padahal sejatinya hari yang terbaik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hitungan setiap pekannya adalah hari Jumat. Dan banyak sekali adab-adab yang berkaitan tentang sholat Jumat yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita tidak mengetahuinya maka akan terlewatkan banyak sekali kebaikan. Bahkan ada di antara adab-adab yang kalau kita tidak perhatikan dan tidak kita ketahui, maka ini akan menyebabkan kita kehilangan dari pahala pelaksanaan sholat Jumat. Maka insyaallah kita akan bahas bab ini, dan penulis akan menyampaikan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang bab pelaksanaan sholat Jumat. Hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa minkumul jum'ah falyaghtasil, barang siapa salah seorang di antara kalian yang hendak berkeinginan untuk menghadiri salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan hadis ini, di sini mandi di hari Jumat datang lafalnya dalam bentuk perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan falyaghtasil, hendaklah ia mandi. Dan dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama usul fiqh, kalau perintah itu datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan menggunakan lafal atau kalimat yang menunjukkan itu adalah perintah, maka hal tersebut tentunya hukumnya adalah wajib. Dan ini adalah pendapat sebagian para ulama. Mereka memandang bahwasanya mandi sebelum sholat Jumat itu hukumnya wajib. Dan ini dipertegas dengan hadis yang lainnya, hadis yang dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu hukumnya wajib atas setiap orang yang sudah balik. Di sini Nabi SAW dengan tegas mengatakan wajib. Maka kata sebagian para ulama, ini menunjukkan dan menguatkan hadis yang sebelumnya, bahwasanya mandi sebelum sholat Jumat itu hukumnya wajib. Dan sebagaimana pengertian wajib, sesuatu yang kalau seseorang mengerjakannya maka dia akan mendapatkan pahala, tapi kalau ia tinggalkan maka ia akan terjatuh dalam perbuatan dosa. Meskipun tentunya para ulama yang mengatakan pendapat yang seperti ini, mereka tetap mengatakan adapun sholat Jumatnya maka tetap sah dilakukan kalau misalkan orang yang sholat Jumat tersebut dia tidak mandi sebelumnya. Akan tetapi dia berdosa karena meninggalkan perkara yang wajib, yaitu mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya mandi sebelum Jumat itu hukumnya tidak wajib, hanya sebatas perkara sunnah, yang artinya kalau dikerjakan maka mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka tidak menjadi dosa. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya diberikan rincian, dan inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya mandi sebelum Jumat itu hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki bau badan. Jadi kalau misalkan kita merasa badan kita bau, lalu kemudian kita akan pergi sholat Jumat, maka di waktu dan kondisi tersebut mandi sebelum sholat Jumat hukumnya wajib. Tapi kalau kemudian kita biasa bekerja di tempat yang tertutup, AC, tidak sampai mengeluarkan keringat dan tidak menjadikan tubuh kita menjadi bau, maka kata beliau, hukum daripada mandi sebelum sholat Jumat adalah sunnah. Jadi pendapat yang ketiga ini diberikan rincian, wajib atas siapa dan sunnah atas siapa. Mana di antara tiga pendapat ini yang jauh lebih benar dan jauh lebih tepat? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, karena pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang jauh kepada kehati-hatian, dan tentunya sebagai bentuk daripada kita keluar dari perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Karena dijelaskan dalam sebuah kaidah oleh sebagian para ulama, al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari perbedaan dan perselisihan pendapat di antara para ulama itu jauh lebih disukai. Karena dengan kita mengambil pendapat yang wajib, kalaulah misalkan pendapat yang benar itu sunnah, maka artinya kita tetap mendapatkan pahala. Kalaupun kemudian yang benar adalah juga pendapat yang mentafsil, memberikan rincian wajib atas sebagian dan tidak wajib atas yang lainnya, maka paling tidak ketika kita tetap mandi Jumat, maka kita juga telah memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh pendapat ulama yang lainnya. Nah, ini sebuah kaidah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita bingung memilih pendapat yang mana, karena mungkin kita tidak memiliki alat
atau tidak menguasai alat-alat yang bisa membuat kita menguatkan dan memilih salah satu pendapat di antara para ulama yang kita anggap lebih kuat, maka lebih baiknya adalah keluar dari perkara khilaf dan kita mengambil pendapat yang jauh lebih hati-hati. Ya, pendapat yang jauh lebih hati-hati. Ya, kalau misalkan sebagian bilang sunnah, sebagian bilang wajib, maka yang lebih hati-hati kita ambil ya pendapat yang menyatakan apa? Wajib. Kalau berselisihnya terkait tentang apakah boleh ataukah makruh ataukah haram, maka lebih hati-hatinya adalah kita mengambil pendapat yang mengharamkan. Ya, maka sekali lagi ini yang berkaitan tentang mandi sebelum Jumat. Ya, maka oleh karena itu perkara yang sering kali kami ulang-ulangi ingatkan bahwasanya bagi kita yang bekerja di hari Jumat, maka niatkan sebelum kita berangkat kerja, kita mandi di rumah di pagi hari, maka niatkan mandi tersebut untuk mandi sholat Jumat. Ya, niatkan mandi tersebut untuk mandi sholat Jumat. Kemudian masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah yang berikutnya yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya kewajiban atau disyariatkannya mandi di hari Jumat itu hanya disyariatkan bagi mereka yang hendak hadir dalam sholat Jumat. Adapun orang-orang yang tidak terkena kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat, maka mereka tidak ada kewajiban untuk mandi sebelum Jumat. Seperti misalkan seorang yang musafir, orang yang kondisinya musafir, maka di hari Jumat dia tidak terkena kewajiban untuk hadir dalam sholat Jumat. Tapi kalau misalkan dia memilih saya ingin tetap hadir dalam sholat Jumat, berarti dia harus apa? Mandi sebelum Jumat. Karena sekali lagi, sebagaimana yang kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, seorang musafir itu diberikan rukhsah untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Bisa dia ganti dengan sholat duhur. Kalau dia memilih sholat duhur, maka boleh dia menjamak sholatnya tersebut dengan sholat apa? Sholat asar. Tapi kalau dia lebih memilih untuk tetap hadir sholat Jumat bersama dengan orang-orang yang mukim, maka boleh dia hadir sholat Jumat, tapi dia tidak boleh menjamaknya dengan sholat apa? Sholat asar. Jadi dibedakan di antara dua hal ini. Ya, karena Nabi SAW tidak pernah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Nabi hanya mengerjakan sholat Jumat secara sendirian. Kalau mengerjakan sholat Jumat, maka beliau tidak akan menggabungkannya dengan sholat asar. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan perkara mandi di hari Jumat ini adalah perkara yang telah diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kemudian sebagian yang lainnya mengetahui ada sahabat yang lainnya yang tidak mandi sebelum Jumat, maka sebagian sahabat tidak segan-segan untuk mencelanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari bahwasanya pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khatib Jumat, dan pada saat itu beliau sudah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Qadarullah, datanglah sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, datang ke masjid di hari Jumat di waktu yang terlambat, di waktu imam sudah naik ke atas mimbar. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencela perbuatan sahabat Utsman bin Affan. Ya, subhanallah. Ya, ketika ada sahabatnya, dan Umar dengan Utsman ini termasuk sahabat Nabi yang mulia, dan mereka adalah orang yang bersahabat, teman dekat dan lain sebagainya. Tapi begitu melihat ada teman dekatnya yang lalai dari melakukan suatu ibadah kepada Allah Jalla wa'ala,
maka beliau tidak segan-segan untuk menegurnya. Menegur beliau pada saat beliau sedang berkhutbah. Maka ini mengindikasikan dan menunjukkan bahwasanya boleh bagi seorang khatib untuk apa? Untuk mengingkari perbuatan ya dari jamaahnya pada saat mereka sedang melakukan apa? Melakukan khutbah. Ya, pada saat sedang melakukan khutbah. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mencela perbuatan Utsman bin Affan. Lalu kemudian Utsman bin Affan memberikan uzurnya. Kata beliau kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu, "Wahai Umar, saya tidak memiliki waktu antara adzan selain hanya cukup waktu untuk saya berwudu." Ya. Jadi ketika adzan saya tidak punya waktu yang lainnya, hanya yang saya kerjakan adalah berwudu saja. Lantas kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Berwudu saja dan engkau tidak mandi sebelum Jumat." Ini kembali diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, maka hal-hal yang seperti ini ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ini adalah perkara-perkara yang perlu untuk kita perhatikan, terutama pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Sebagian di antara kita banyak yang tidak memahami bagaimana agungnya dan mulianya pelaksanaan sholat Jumat, sampai-sampai ya kadang-kadang ya ada sebagian yang ya kaum muslimin yang ya acuh tak acuh dengan apa? Dengan sholat Jumat. Seakan-akan dia datang ke masjid ya sesuai dengan keinginannya, kapan saja di waktu yang dia inginkan. Ada sebagian yang datang ya pada saat sholat Jumat, pada saat berkumandang iqamah. Ya subhanallah, ini tentunya tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Ya, tidak akan dituliskan dan dicatatkan pahalanya oleh para malaikat. Nanti akan disampaikan dalam hadis-hadis yang lainnya. Ya, maka masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini di hadis yang pertama. Jadi di hadis yang pertama ini menjelaskan terkait tentang bahwasanya barang siapa yang menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Kemudian di hadis yang berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Jaa rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jum'ah." Bahwasanya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat, maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Faqala, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut, "Shallaita ya fulan, wahai fulan, apakah engkau sudah salat?" Qala, lalu kemudian kata laki-laki tersebut, "La, wahai Nabi, saya belum salat." Qala, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qum farka' rak'ataini." Lalu kemudian kata Nabi, "Kalau begitu, hendaklah engkau berdiri lagi dan salatlah terlebih dahulu dua rakaat." Wa fi lafdhin, dan di lafal yang lainnya, "Fasalli rak'ataini," maka hendaklah engkau salat terlebih dahulu dua rakaat. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meletakkan hadis ini dan memberikan judul dengan judul Bayanu hukmi kalamil khatibi yaumal jumu'ati was salatir rak'ataini li dakhilil masjid hinal khutbah. Hadis ini menjelaskan terkait tentang hukum seorang khatib berbicara dan mengajak berbicara orang-orang yang hadir dalam sholat Jumat, serta hukum sholat 2 rakaat bagi orang yang masuk masjid pada saat ya khatibnya sedang berkhutbah. Ya, jadi ada 2 hal yang disampaikan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah terkait tentang bolehnya seorang khatib itu bertanya dan berbicara kepada siapa?
kepada orang-orang yang hadir dalam sholat Jumat. Dan di sini Nabi SAW pada saat orang masuk ke masjid, lalu kemudian tiba-tiba duduk, Nabi SAW terlebih dahulu bertanya, mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada sahabatnya tersebut, bertanya, apakah kamu sudah sholat atau belum? Ya, jadi Nabi SAW tidak buru-buru menghakimi orang tersebut, tapi Nabi SAW, dan ini termasuk bagian dari adab, Nabi lebih dahulu bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu sudah sholat atau belum? Ya, karena bisa jadi orang yang baru masuk masjid mungkin dia tadi sudah masuk masjid, tapi keluar untuk hajat tertentu baru masuk lagi. Maka Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut terlebih dahulu sebelum Nabi perintahkan laki-laki tersebut untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan terkait tentang hukum melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah. Ini menunjukkan bahwasanya dibolehkan bagi seseorang yang baru masuk ke masjid pada saat khatib sedang berkhutbah, maka dibolehkan baginya untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat terlebih dahulu. Bahkan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama terkait tentang hukum pelaksanaan sholat tahiyatul masjid, yang mana sebagian ulama berargumen dengan hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya ini artinya sholat tahiyatul masjid hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena nggak mungkin Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya ini untuk melaksanakan sholat 2 rakaat jikalau itu adalah sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah bagi orang yang hadir dalam sholat Jumat itu hukumnya apa? Hukumnya wajib atau sunnah? Hukumnya wajib. Nggak mungkin Nabi itu akan mengalahkan perkara yang wajib demi untuk melaksanakan ibadah yang sifatnya sunnah. Maka artinya kata sebagian para ulama ini menunjukkan bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu hukumnya adalah wajib. Yang hukumnya adalah wajib. Ya, jadi kalau misalkan sebagian di antara kita qadarullah karena udzur tertentu yang menyebabkan kita terlambat untuk datang ke masjid pada saat sholat Jumat, dan ternyata begitu sampai di masjid imamnya sedang berkhutbah, maka tetap ia laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW perintahkan kepada sahabat tersebut untuk sholat 2 rakaat dan rakaatnya diringkas. Artinya sholatnya jangan diperlama, agar dia bisa mendengarkan khutbah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian sebagian ada yang bertanya, kalau misalkan kita masuk ke masjid pada saat sholat Jumat, sedangkan pada saat itu adzan sedang berkumandang, mana yang harus kita dahulukan? Apakah mendengarkan adzan terlebih dahulu, menjawab adzan sampai selesai terlebih dahulu, baru kemudian sholat tahiyatul masjid, ataukah sholat tahiyatul masjid dan tidak menjawab adzan? Kira-kira mana yang didahulukan, Pak? Tergantung, Pak. Tergantung adzannya adzan yang berapa. Karena kan setiap masjid itu kadang-kadang kalau pelaksanaan sholat Jumat adzannya beda-beda. Ada yang adzan 1 kali, ada yang adzan dua kali. Kalau kita masuk ke masjid yang kita tahu masjid itu adzannya 2 kali, dan pada saat kita masuk ke masjid ternyata baru adzan yang pertama, maka dengarkan terlebih dahulu adzannya. Dengarkan terlebih dahulu adzannya sampai selesai, baru kita sholat tahiyatul masjid. Karena pada saat
ya kita mendengarkan adzan, menjawab adzan, lalu kemudian kita salat tahiyatul masjid, maka akan terkumpulkan dua kebaikan di dalamnya. Maka selama kita bisa menggabungkan dua kebaikan di waktu yang bersamaan, maka itu jauh lebih utama dibandingkan harus memilih salah satu di antara keduanya. Dan ini kaidah, Pak. Al-jamu aula minat tarjih. Ya, jadi bukan kombinasikan, mengumpulkan dua kebaikan dalam satu kesempatan, kalau itu memungkinkan, itu jauh lebih utama dibandingkan melaksanakan yang satunya dan meninggalkan yang lainnya. Tapi kalau misalkan itu adalah adzan yang terakhir, yang kedua, atau adzan yang setelah itu nanti khatibnya akan naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, maka yang jauh lebih utama adalah apa? Salat. Ya, salat ya tanpa menjawab adzannya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, jadi ini hadis yang kedua. Jadi begitu kita masuk ke dalam masjid, sedangkan khatibnya sudah naik ke atas mimbar atau sedang menyampaikan khutbah, maka tetap dianjurkan bagi kita untuk salat 2 rakaat terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad laghauta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berkata kepada temanmu, ya, kepada sahabatmu, kepada saudaramu, kepada mereka yang sama-sama hadir dalam sholat Jumat, engkau berkata kepada mereka ansit, ya diam, dengerin khutbah, atau kemudian kita tegur mereka dan kita perintahkan untuk menyimak khutbah yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhutubu, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, artinya kalau khatib sedang berkhutbah, maka tidak ada yang boleh berbicara kecuali siapa? Kecuali khatibnya. Kalau ada yang berisik, yang berbuat kegaduhan, maka itu adalah wewenang dan hak khatib untuk menegurnya. Kita nggak usah ikut-ikutan menegurnya, karena kewajiban kita, sekali lagi, setiap kita kewajibannya adalah mendengarkan kepada khutbah, ya, mendengarkan kepada khutbah. Ya, jadi satu tempat di mana kita tidak dianjurkan untuk menerapkan nahi mungkar adalah pada saat pelaksanaan sholat Jumat, terutama pada saat khatibnya sedang berkhutbah. Subhanallah, padahal kita niatnya ingin menegur teman kita yang berisik, yang berbicara, yang ribut ketika khutbah disampaikan, itu saja dilarang. Ya, padahal niatnya baik, padahal mungkin niatnya adalah nahi mungkar, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Nabi. Lalu bagaimanakah kiranya orang yang ketika khatibnya sedang berkhutbah, dia berbicara dalam perkara-perkara yang bukan ma'ruf, dia ngobrol dengan temannya yang lainnya, dia sibuk dengan perkara-perkara dan tidak menyimak kepada khutbahnya, maka ini tentunya lebih pantas untuk mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun dari pahala sholat Jumat yang mereka lakukan. Ya. Dan subhanallah, godaan mendengarkan khutbah itu memang luar biasa, Pak. Dan saya juga ngalamin juga apa yang bapak-bapak alami. Ketika kita menjadi penyimak, menjadi orang yang hadir mendengarkan khutbah, memang tantangan terbesarnya itu adalah ngantuk, Pak. Ya, makanya kalau nggak mau ngantuk pada saat pelaksanaan sholat Jumat, satu solusinya,
yaitu menjadi khatib. Ya, kalau nggak mau apa, nggak mau ngantuk. Insya Allah kalau jadi khatib nggak akan ngantuk. Ya, subhanallah memang berasa itu Pak. Ya, karena ya satu ketika ya kita juga pada saat menjadi seorang makmum, menjadi orang yang hadir mendengarkan khutbah memang berasa banget ngantuknya. Ya, jadi subhanallah. Ya, apalagi kalau khatibnya mendongeng, ya, bercerita dan lain sebagainya. Apalagi kalau khatibnya yang disampaikan adalah masalah-masalah perkara-perkara politik. Waduh, kayaknya pengen cepat-cepat apa? Pengen cepat-cepat kelar gitu ya khutbahnya. Ada yang khutbah sampai 30 menit, ada yang sampai 40 menit dan lain sebagainya. Ya, jadi subhanallah. Gimana kalau kemudian khutbah itu 30 sampai 40 menit, itu saya rasa nggak akan masuk pesan-pesannya. Kenapa? Karena jamaahnya sudah gerundal lebih dulu. Ya, gerundal lebih dulu. Ya, jadi ini dilarang. Jadi nggak boleh bagi orang yang mendengarkan khutbah untuk berbicara, meskipun berbicara yang tersebut dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada temannya. Tapi ini dengan syarat, Pak, ya. Kalau suara khutbahnya terdengar, ya, kalau suara khatibnya terdengar. Kalau misalkan suara khatibnya tidak terdengar, qadarullah misalkan mic-nya mati, sehingga hanya terdengar pada sampai saf yang kesekian, adapun jamaah yang di belakang atau mungkin jamaah yang berada di lantai bawahnya tidak terdengar, maka bukan berarti jamaah yang tidak terdengar suara khatibnya lantas boleh berbicara. Dia boleh berbicara, tapi bicaranya adalah dengan zikir kepada Allah. Dia isi waktunya dengan berzikir kepada Allah. Ya, itu baru boleh. Kalau tidak terdengar suara khatibnya. Tapi kalau suara khatibnya terdengar, maka kewajiban kita hanya satu, yaitu menyimak saja. Enggak boleh menyampaikan nasihat, enggak boleh membaca zikir, enggak boleh menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang lainnya. Ya, karena subhanallah kadang-kadang sebagian kita itu hanya punya kesempatan dan waktu sepekan sekali menyimak nasihat, yaitu pada saat sholat Jumat. Ya, pada saat sholat Jumat. Jadi kalau kemudian pada saat sholat Jumat saja kita nggak mau mendengarkan nasihat, nggak tergerak hati kita untuk mendengarkan nasihat dari khatib, maka sekiranya bagaimana di waktu-waktu yang lainnya hati kita bisa tergerak untuk datang ke majelis ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian dan lain sebagainya. Kalau dalam perkara yang wajib saja, ya kita tidak dengarkan. Ya, dalam hal yang wajib saja kita tidak dengarkan. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, silakan, Pak. Ya, mohon maaf flu ya sama batuk ini. Silakan, Pak. Pada saat khutbah bagi siapa? Bagi makmumnya. Iya, sama-sama. Terkait tentang tata cara mandinya, ya, tata cara mandi sebelum sholat Jumat. Maka tentunya tata cara mandi, ya, kalau tata cara mandinya yang terbaik tentunya adalah sebagaimana kita mandi janabah. Ya, itu tata cara mandi yang terbaik. Tapi apakah mengharuskan tata cara mandinya seperti itu? Maka jawabannya adalah tidak. Ya, boleh dengan mandi biasa, dengan cukup mengguyurkan air ke seluruh badan, maka itu sudah termasuk bagian dari mandi di hari Jumat. Yang penting tujuannya adalah membersihkan badan kita, agar pada saat kita melaksanakan sholat Jumat, kondisi kita memang benar-benar dalam keadaan bersih. Ya, jadi yang lebih afdalnya, kalau bicara lebih afdalnya, ya mandi sebagaimana mandi yang diajarkan oleh Nabi SAW, terutama ya terkait tentang tata cara mandi janabah. Tapi kalaupun tidak, maka tidak
tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, terkait tentang membuka HP. Ya, apakah dibolehkan bagi orang yang hadir pada saat ya khatib menyampaikan khutbah boleh memegang HP, membuka HP atau tidak? Maka tidak dibolehkan. Ya, jadi satu-satunya perkara yang dibolehkan pada saat khatib sudah naik ke atas mimbar adalah memperhatikan dan mendengarkan khutbahnya. Kecuali sekali lagi, kecuali kalau suara khatibnya tidak terdengar. Kalau kemudian kita buka HP, baca Quran, maka itu bagi sebagian para ulama itu tidak menjadi sebuah masalah. Ya, daripada nggak kedengaran, nggak ngapa-ngapain, ya maka dibolehkan untuk berzikir kepada Allah, membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian suara khatibnya terdengar, maka tidak ada sekali lagi aktivitas lain yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang hadir dalam sholat Jumat, kecuali mereka hanya berkewajiban untuk menyimak khutbah. Dan nanti akan disampaikan hadis-hadis, misalkan ada beberapa kondisi duduk yang dilarang, ya. Kemudian bagaimana kondisi tangan yang dilarang pada saat pelaksanaan ya sholat Jumat, itu akan disampaikan nanti. Ya, agar kita lebih lebih aware, ya, lebih peduli dengan adab-adab pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Karena sebagian ada yang sambil nyimak khutbah tapi sambil nyender, nyantai gitu kadang-kadang. Ya, ada yang seperti itu, Pak. Atau kemudian gestur ya duduknya yang kurang baik. Itu ada beberapa gestur duduk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah a'lam. Itu Pak ya. Sama kayak orang duduk ya. Ada cara duduk yang dilarang secara mutlak, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Contoh misalkan cara duduk yang dilarang itu adalah ini namanya apa? Namanya apa kalau memposisikan tangan kiri di belakang dan kita nyender di tangan kiri kita? Namanya apa? Bersender di tangan kiri itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh secara umum. Ya, dimanapun kita duduk dalam kondisi dan keadaan seperti apapun, nggak boleh nyender dengan tangan kiri. Kalau tangan kanan boleh. Kalau dua-duanya boleh. Yang nggak boleh hanya tangan kiri saja. Ya. Nah, kemudian nanti di hari Jumat itu kita nggak boleh posisi tangannya seperti ini. Kita kan sering sambil dengerin khutbah sambil tasbihul ashabi. Ya, seperti ini. Nah, ini juga ada duduk-duduk yang dilarang. Wallahu a'lam. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Yang penting itu ada larangannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada lagi pertanyaan? Dan orang luar, Pak, subhanallah, kalau orang luar itu amar ma'ruf nahi mungkarnya kencang sekali, Pak. Ya, bahkan sama anak kecil pun langsung ditegur. Ya, karena ada seorang, beliau adalah orang yang saya rasa adalah talibul ilm, seorang penuntut ilmu agama, dan beliau sering hadir dalam kajian Syekh Abdul Razak. Dan sepertinya beliau ya orang entah dari Sudan atau pokoknya dari Afrika, orangnya berkulit hitam. Pada saat itu duduk dan sholat di samping kami, dan di depan itu ada seorang ayah sama anaknya. Ya, seorang ayah dan anaknya. Maka begitu sang anak ini di masjid, dalam kondisinya masjid, sang anak ini ketika duduk memposisikan dia bersender di tangan kirinya, maka langsung dilurusin sama orang Afrika tadi. Ya, orang Afrika tadi. Ya. Jadi seperti itu. Ya, agar anak-anak kita itu tumbuh dalam adab Islam. Ya, mereka dari kecil mereka sudah paham mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Karena kalau seseorang itu tumbuh di atas sesuatu yang tidak dibolehkan dan dia enggak tahu ya dalam jangka yang cukup lama,
maka itu akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk dia tinggalkan. Contoh yang sederhana, misalkan makan pakai tangan kiri, karena mungkin dari kecil nggak pernah ditegur, nggak pernah diajarkan makan pakai tangan kanan, sampai gede pun masih makan pakai tangan kirinya. Ya, ya subhanallah. Ya seperti itu, Pak. Allah a'lam. Ada lagi pertanyaan? Kalau dia bilang misalkan kaku banget Islam, semua nggak boleh, yang nggak boleh itu sedikit, ya, yang dibolehkan jauh lebih banyak. Masa duduk gini aja nggak boleh? Ya itu kan cuma satu doang. Ente mau duduk begini, mau duduk begini, mau duduk begini juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh cuma begini aja. Bukan kemudian sok cuma gitu doang nggak boleh. Itu kita tunduk terhadap apa? Nas-nas yang memang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kita cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi berarti apa? Ikutin perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhi larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, nggak ada, cukup ya. Baik, masyarakat muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ini yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.